Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-hakim. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ومبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله يوم الدين. أما بعد. Para pemirsa yang budiman, yang saya hormati juga muliakan, izinkanlah saat ini saya akan berbagi ilmu nahwu dalam tema i'rab dan pembagiannya dan bagian-bagiannya. Tapi sepertinya video yang kemarin tentang tanda-tanda kalimat isim dan kalimat harf, suaranya terputus-putus ya. Maka kalau memang hanya karena sinyal waktu itu saya mendengarkan, maka akan berubah menjadi baik, tidak terputus-putus kalau sinyalnya baik. Tapi jangan-jangan memang videonya terputus-putus, maka saya akan mengulang sedikit, mulai dari tanda-tanda kalimat harf ya. Baru nanti akan mulai bab i'rab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harfu, adapun kalimat harf adalah ma kalimah. Kalimah kalau dalam bahasa Indonesia kata, word bahasa Inggris, adalah ma kalimah la yasluhu yang tidak layak ma'ahu beserta dia apa dalilul ismi, tanda kalimat isim, wala dan tidak layak bagi dia apa dalilul fi'li, dalil tanda kalimat fi'il. Sekarang komentarnya yaitu yakni menghendaki penulis teks asli, yakni Syekh As-Sunadi rahimahullah azza jalla. Ini komentar oleh Syekh Sayyid Ahmad Yaini Dahlan rahimahullah azza jalla. Menurut beliau, lafadz wal harfu ma la yasluhu ma'u dalilul ismi ala dalil ditafsirkan semacam ini, disyarai, dijelaskan semacam ini, yakni beliau Syekh As-Sunadi rahimahullah menghendaki al harfu adapun kalimat itu adalah yatamayyazu menjadi beda anil ismi dari kalimat isim wal fi'li dan kalimat fi'il bi Allah ya kebala. Ya, gambarannya yaitu ketika dia tidak menerima ya asyai'an terhadap sesuatu min alamatil ismi, sebab dari tanda-tanda kalimat isim, wala syai'an dan tidak menerima kalimat tadi syai'an terhadap sesuatu min alamatil fi'li daripada tanda-tanda kalimat fi'il. Contohnya adapun contohnya adalah seperti lafadz hal, wafi dan lafadz fi, walam dan lafadz lam. Fa'inna karena sesungguhnya lafadz masing-masing, karena sesungguhnya ketiga lafadz tersebut adalah latakbar. Mereka tidak menerima, maksud mereka yaitu hal, fi dan lafadz lam, tidak menerima syai'an terhadap sesuatu min dalika daripada tanda-tanda kalimat isim dan juga tanda-tanda kalimat fi'il.
Falamatu adapun tanda-tandanya kalimat harap adalah adamu qabulil alamati tidak adanya penerimaan tanda-tanda ya, allati ya tanda-tanda. Jadi tanda-tanda lil ismi yang ada pada kalimat isim wal fi'li dan kalimat fi'il. Qala berkata siapa al-alamatu orang yang sangat luas ilmunya al-Khariri yang disapa dipanggil dengan Syekh al-Khariri rahimahullah ta'ala amin fi milhatil i'rabi di dalam kitab milhatul i'rab. Wal kharfu ma laysat lahu alama fakis ala qawli takun alama. Wal harfu adapun kalimat harf adalah ma kalimah laisat yang tidak adalah lahu baginya apa alamatun tanda. Fakis maka persamakanlah, kiaskanlah. Hendaklah Anda mengkiaskan ala qauli terhadap ucapan saya takun, niscaya Anda takun maka Anda akan menjadi alama orang yang sangat luas ilmunya. Maksudnya bagaimana syair ini? Aima laisat, yakni kalimat huruf adalah ma kalimah laisat yang tidak ada adalah lau bagi dia apa alamatun tanda, sifatnya maujudatun yang konkret ya, yang tampak. Bal alamatu bahkan tanda dari kalimat harap adalah atamiyatun bersifat tidak maujud. Nadiru dzalika adapun perbandingannya masalah tersebut adalah al-jim wal kha dan kha wal ha. Wal jimu maka adapun harf jim alamatu ya tandanya harf jim. Huruf jim adalah nuktatun sebuah titik min asfaliya dari bawahnya harf jim. Wal kha ada wal kha'u dan tandanya huruf kha. Harf kha alama awal kha dan kha alamat dua adapun ya alamat dua ya tandanya wal kha wal jimu wal kha adapun huruf kha alamat dua ya tandanya huruf kha adalah nuktatun sebuah titik min a'la yang berada di atasnya huruf kha itu. Wal khaus adapun huruf kha alamatu ya tanda dari huruf kha adalah adamu wujudi nuktatin, tidak ditemunya sebuah titik min asfaliya dari bawah huruf kha wa a'la dan dari atasnya huruf kha wa subhanahu a'lam wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang lebih mengetahui. Saya kira untuk mengulangi ya yang saya kemarin mendengarkan suara terputus-putus sekitar itulah yang terputus-putus, yang bagian depan tidak. Dan juga saya informasikan bahwa kita masih baca masih tetap yaitu Syarah Mukhtasar Jiddah ala Matnil Ajurumiyah, syarah penjelasan yang sangat singkat sebagai penjelasan atas kitab matan teks asli Al-Ajurumiyah. Jadi matannya teks aslinya karya Syekh As-Sondaji Maroko ya, kemudian Syarah Mukhtasar Jiddahnya karya Syekh Sayyid Ahmad Yani Takhlan rahimahullah ta'ala. Babul i'rabi adapun ini adalah pembahasan tentang bab i'rab. Apa i'rab? Al-i'rab adapun yang dinamakan i'rab huwa ya i'rab adalah tayyiru awakhiril kalim, perubahan bermacam-macam akhir kalimat. Lektilafil awamil karena bermacam-macamnya amil atau kilati yang masuk alaya atas kalimat atau kata-kata
Laftan masuk setting dalam lafal di dalam lafalnya atau takdir atau masuk secara perkiraan diperkirakan. Itu tadi teks asli atau matan al-ajrumiyah. Sekarang syarahnya yakni menghendaki Syekh al-Musannif dengan kalimat al-i'rabu dan seterusnya tadi menghendaki anal i'rab sesungguhnya i'rab huwa ya i'rab adalah tayyiru awa aqwali awakhiril kalim beberapa perubahan akhir kalimah bisa babi dukulil awamili sebab masuknya bermacam-macam amil ya lafaz yang merubah akhir itu namanya amil. Al-mukhtalifat yang beragam berbeda-beda. Wadhalika adapun hal yang semacam itu adalah nahwu zaitun. Nahwu zaitun ya tidak boleh dibaca zaitun ya. Nahwu zait ya misalnya begitu. Ya tidak zaitun ya. Tidak zaitan. Fa'inauka maka karena sesungguhnya lafaz jahit qabla dukhulil awamili sebelum masuknya beberapa amil adalah mauqufun terpending ya. Jadi tidak ada dun dan ya, terpending. Laisa tidaklah ada apa lafaz jahit tidaklah mu'raban ya. Ya tidak berubah-ubah akhirnya. Wala mabniyan dan dia tidak tetap akhirnya tidak mabni artinya tidak mengalami perubahan. Nah, istilahnya ada mu'rab, ada isim itu ada isim mu'rab, isim mabni, wala marfu'an dan dia tidak dibaca dirafakan. Wala ghairau dan tidak selain rafa ya di mansuban dinasabkan atau majruron maqudon dijerkan. Faiza dakhala maka tatkala masuk alai terhadap lafaz jahit tadi apal amilu perubah lafaz yang merubah akhirnya huruf akhirnya harokat huruf akhirnya. Faingkana maka apabila ada apa amil adalah ya tulubu dia menginginkan atau menuntut apa amil menuntut arafa terhadap i'rab rafa ya rufi'a maka dirafakan lafaz jahit. Nahwu ja'a zaitun adapun contohnya adalah seperti lafaz ja'a zaitun. Ja'a sudah datang siapa zaitun jahit. Wa innahu kana sunil lafaz jahit ada wa innahu kana sunil lafaz ja'a adalah fi'il madhi maksudnya ya tulubu yang dia menuntut fa'ilan terhadap adanya fa'il ya. Kalau ada fi'il pasti cari pasangan fa'il ya, fa'il atau pelaku. Jadi kata kerja itu butuh pelaku biasanya pasangannya. Wal fa'ilu adapun kaidah nahwiyah menurut kaidah ilmu nahwu tata kalimat Arab wal fa'ilu adapun jabatan fa'il adalah marfu'un dibaca rafa fayakunu maka adalah siapa lafaz zaitun lafaz zaitun adalah marfu'an dibaca rafa yang merafakan yaitu bija'a dirafakan bija'a dengan lafaz ja'a itu kata kerja telah datang. Kenapa zaitun dirafakan ala anau karena sesungguhnya lafaz zaitun adalah fa'ilu menjadi fa'ilnya lafaz ja'a. Jadi kadang berupa fil madhi ini amilnya. Wa in kana dan apabila ada apal amilu lafaz yang merubah akhir kata adalah ya telubu menuntut apa si amil nuntut an-nasbah terhadap i'rab nasab ya nusiba. Jadi ketika amilnya menghendaki lafaz zaitun menjadi nasab ya nusiba maka di pada nasab apa ya kata ya seperti lafaz zaitun itu atau yang ada sesudah amil nahwu raaitu zaitan adapun contohnya adalah semacam lafaz raaitu zaitan saya telah melihat zaitan terhadap zait karena dia jadi maf'ul bi namanya.
objek ya, bahasa Indonesianya objek. Lafaz jahitan. Nah, setiap objek wa inna ra'aitu, karena sesungguhnya lafaz ra'aitu adalah fi'il, ra'ainya fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, past tense verb bahasa Inggrisnya. Wata adapun taknya itu adalah fa'iluhu, fa'ilnya lafaz ra'ai tunya saya ya. Atau ra'aita Anda ya. Ra'aiti Anda perempuan, ra'aita Anda lelaki, ra'aitu saya. Wajaitan dan adapun lafaz jaitan adalah maf'uluhu, menjadi maf'ul bihnya ya lafaz ra'aitu. Wal maf'ulu ini kaidah nahwiyah, yaitu kaidah ilmu tata kalimat Arab. Wal maf'ulu adapun maf'ul bi, jadi maf'ul kalau tidak ada embel-embelnya lain, maksudnya dalam maf'ul bi. Maf'ul bi dalam bahasa Indonesia ya objek ya, adalah mansubun. Jadi ini kaidah. Jadi wal maf'ulu adapun status atau jabatan maf'ul adalah mansubun, selalu dibaca nasab, bere'rab nasab. I'rab nasab itu adalah sebutan sebuah perubahan akhir kata karena masuknya amil tadi. Di sini yang masuk amil yaitu ra'aitu itu amil. Yang ditandai dengan tanda asli fathah dan tanda-tanda penggantinya. Itu namanya i'rab nasab. Kalau i'rab tadi i'rab rafa ya. I'rab rafa adalah perubahan akhir kata disebabkan masuknya amil rafa ya. Yang ditandai dengan tanda asli doma atau domaten ya. Doma dan tanda-tanda penggantinya. Jadi doma tanda aslinya rafa, tanda aslinya i'rab nasab yaitu fathah. Nah sekarang wa in kana dan apabila menuntut apa amil menuntut, wa in kana bila ada apa amil adalah yatlubu dia menuntut al-jaro terhadap i'rab jar juro, maka dibaca jar apa ma ya lafal tahu yang adanya matati sesudah amil. Nahul ba adapun contohnya adalah seperti yang masuk amil ini yaitu huruf ba fi nafwi marartu bi zaitin. Jadi baknya lafaz bi zaitin itulah amilnya. Marartu saya telah lewat, bi zaitin berjumpa dengan Zaid, tidak boleh zaitun zaitan tapi bi zaitin. Fa zaitin adapun lafaz zaitin adalah majrurun, lafaz yang dicerkan bil bai dengan amil huruf ba fatayirul akhirah. Fatayirul akhir adapun perubahan akhir kata lafaz Zaid ya. Mirabin dari i'rab rafa ila nasbin ke i'rab nasab au jarin ta i'rab jar. Wa ya taghyir perubahan akhir kata oleh amil yang masuk bermacam-macam tadi adalah al-i'rabu disebut i'rab. I'rab kalau dalam bahasa Indonesia untuk disederhanakan agar mudah dipahami yaitu jabatan kata dalam kalimat. Definisinya secara bahasa Arab ya ini perubahan akhir berbagai kata karena masuknya lafaz perubah atau amil yang berbeda juga alaiya atas kalimat kata tersebut, baik masuk secara lafal atau secara diperkirakan. Jadi secara lafal artinya tampak di lafadznya. Kalau takdiran tampaknya tidak ada perubahan tapi sebenarnya perubahan. Kita lanjutkan. Wasababu adapun sebabnya perubahan adalah tuhul awamili masuknya bermacam-macam amil ya yang merubah itu perubah. Namanya amil waqalu labdon adapun ucapan bahaya ia musannaf labdon berupa lafaz
Labdon atau takdiron berupa lafaz labdon atau takdiron yakni beliau menghendaki dengan ucapan beliau labdon atau takdiron menghendaki annal akhirah bahwa akhir sebuah kata, akhir suatu kata, suatu lafal adalah tagayaru berubah, dia akan berubah labdon secara lafal kama ro'aita bagaimana telah Anda ketahui, Anda kama sebagaimana lafaz ro'aita yang Anda telah melihat itu terhadap lafaz bil amsilati dalam beberapa contoh sifatnya al-madkurat yang telah dituturkan. Jadi kalau ingin memahami yang dimaksud dengan perubahan labdon, ya perubahan yang kelihatan dalam lafaz seperti contoh-contoh tadi. Jadi misalnya ro'aitu zaitan, asalnya tidak dan ya tidak don karena amilnya menjadikan lafaz yaitu fa'il, sementara itu fa'il harus dibaca rafa, maka dia dibaca rafa, tanda rafa yang asli adalah dhamma atau dhammaten. Akhirnya lafaz zaid dibaca zaitun. Jadi kemudian dijarkan marartu bi zaidin, ra'aitu zaidan. Jadi maf'ul bi kalau bi zaidin dijarkan oleh huruf ba itu huruf jar. Nah, itu namanya perubahan akhir kata sebabkan amil yang masuk dan perubahan itu tampak pada lafalnya. Sekarang yang dimaksud takdiron ya. Au takdiran atau perubahan secara diperkirakan kama sebagaimana perubahan bil ismi yang terdapat pada kalimat isim kata benda allazi ya kalimat isim akhiru yang akhir adapun akhirnya allazi adalah alifun ada alifnya. Jadi perubahan secara perkiraan itu bisa terjadi pada kalimat isim yang berakhir dengan huruf alif ya, alif. Nah, alif seperti alifnya lafaz al-fatah ini. Nahwul fata, adapun contohnya adalah seperti lafaz al-fatah. Atau kalimat isim yang tidak ada alif, awiyaun, huruf akhirnya berupa ya, nahwul qadi sebagaimana lafaz al-qad, adapun contohnya adalah seperti lafaz al-qadi. Jadi alif ini namanya alif layina, alif yang bengkok ya, yang lunak. Fa innal alifa karena sesungguhnya alif al-layinata yang lunak adalah ya ta'daru, sulit apa takrikuha mengkarokat atau menghidupkan alif layina. Karena bagi lidah Arab adalah sulit ya mengucapkan lafaz fata ya. Jadi misalnya fatayu, qadiyu, orang Arab menganggap yang fata ini masih belum qadinya. Fayuqaddaru maka diperkirakan saja ya. Diperkirakan saja pemberian harokatnya itu via di dalam ya alif layina. Al-i'rabu i'rabnya ya fa yuqaddaru maka diperkirakan via di dalam ya alif layina bal i'rab litaduri karena orang-orang Arab itu menganggap ya sulit. Lahu ja'al fata, adapun contohnya adalah seperti lafaz ja'al fata, ja'a telah datang siapa al-fata seorang pemuda. Wal fata maka adapun lafaz al-fata adalah fa'ilun, yaitu yang berposisi, berstatus, berperan sebagai pelaku atau fa'il. Sifatnya marfu'un yang dibaca rafa bidomatin dengan tanda doma, tanda asli ya, tanda aslinya rafa. Sifatnya muqaddaratun yang diperkirakan alal alifi
ya pada alif laina. Jadi seandainya ditampakkan ya ja'a al-fatayu. Nah, tetapi itu dipanggang sulit oleh bangsa Arab, maka ja'al fata. Mana mindu, mana mencegah minduria dari tampaknya ya doma yang diperkirakan tadi. Apa ta'duru kesulitan. Wa ra'aitul fata, dan misalnya lagi seperti lafaz ra'aitul fata, ra'aitu saya telah melihat al-fata terhadap seorang pemuda. Fal fata, maka adapun lafaz al fata adalah maf'ulun bi, berstatus, berfungsi, berperan sebagai objek atau maf'ul bi. Mansubun yang dinasabkan bi fathatin dengan tanda fathah, tanda asli. I'rab nasab, sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal alifi pada huruf alif, ya alif lainnya fata itu. Jadi kalau seandainya ditampakkan ya ra'aitul fataya, hanya tidak ditampakkan. Kenapa? Mana mencegah minduria dari tampaknya ya fathah yang diperkirakan tadi, fathatin muqaddaro tadi. Apa taduru kesulitan? Lidah Arab mengatakan itu kesulitan, jadi nggak usah al-fataya, al-fatah saja. Fal wa marartu bil fatah, dan contohnya lagi seperti lafaz marartu bil fatah. Terjemahnya marartu, saya telah berjalan-jalan bil fatah, berjumpa dengan seorang pemuda. Wal fatah, uraian jabatan. Wal fatah, maka i'rab atau uraian jabatan dalam kalimat wal fatah, maka adapun lafaz al fatah adalah majrurun. Lafaz yang dijarkan bil fa'i dengan amil jerba ya bil bikasratin, dengan memakai tanda kasroh, sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal alifi terhadap huruf alif lainnya itu al-fatah. Jadi tidak dibaca al-fatahi. Kenapa? Mana mencegah minduria dari tampaknya harokat kasroh yang diperkirakan tadi, kasrotin muqaddaro, apa taduru kesulitan menurut lidah bangsa Arab. Nah, sekarang yang belakangnya ada huruf iya, ya. Kalimat isim yang belakangnya ada huruf iya, seperti yang iya-nya seperti lafaz al-qadhi, seorang hakim, ya. Contohnya wa marartu bil qadhi, dan saya telah berjalan-jalan berjumpa dengan seorang hakim. Wal qadhi, adapun lafaz al qadhi adalah majrurun. Lafaz yang dijerkan atau dibaca jar bil ba'i dengan amil jerba, bikasratin dengan ditandai dengan i'rab jar yang asli yaitu kasrah sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan. Jadi seandainya ditampakkan ya marartu bil qadhi. Nah, kenapa ya dibaca begitu? Mana mencegah minduria dari ditampakkannya kasrah muqaddaro, kasrah diperkirakan tadi. Apa sih kalau menurut lidah bangsa Arab adalah keberatan. Jadi berat lidah Arab untuk mengucapkan marartu bil qadhi, maka dibaca marartu bil qadhi. Nah, ini waktu jar. Wa marartu bil qadhi fal qadhi fa'ilun, ya. Meloncat ya. Atawa nahwu ja'al qadhi, dan adapun contohnya semacam lafaz ja'al qadhi, ja'a telah datang siapa al-qadhi. Al-qadhi di sini jadi fa'il. Ya, siapa al-qadhi, seorang hakim. Fal qadhi, adapun lafaz al-qadhi adalah fa'ilun, jadi fa'il. Sifatnya marfu'nya dibaca rafa. Jadi menurut kaidah nahwu kullu fa'ilin marfu', setiap lafaz yang berperan sebagai pelaku atau fa'il adalah marfu'un, harus dibaca rafa.
Nah, lafaz qadi itu dibaca apa dengan apa? Bidomatin, dengan tanda asli. Karena isim mufrad maka ditandai dengan tanda asli. Doma itu asli, tanda aslinya i'rab rafa. Sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal ya'i. Jadi mestinya kalau ditampakkan ya datang siapa al-qadiyu. Kenapa tidak ditampakkan? Diperkirakan saja. Mana mencegah min duria terhadap ya tampaknya dhamma yang diperkirakan tadi. Apa sih kalau beratnya lidah menurut bangsa Arab? Wa marartu bil qadi, dan lafaz marartu bil qadi. Ini contohnya. Marartu, saya telah berjalan-jalan bil qadi, berjumpa dengan seorang hakim. Jadi mestinya bil qadi. Jadi fal qadi adapun, tapi diperkirakan qadi begitu saja. Wal qadi adapun lafaz al qadi adalah majrurun, lafaz yang dibaca cer bil ba'i dengan masuknya amil ba. Dikasrotin dengan tanda kasroh sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan. Jadi i'rab jar adalah sebuah i'rab perubahan akhir kata disebabkan masuknya amil yang ditandai dengan tanda asli kasroh. Nanti ada tanda-tanda lain namanya tanda-tanda nawaib ya, atau naibat, tanda-tanda penggantinya. Kenapa kok diperkirakan saja kok tidak bil qadi, tapi bil qadi? Mana mencegah min duria dari tampaknya kasroh muqaddar, kasroh diperkirakan tadi. Apa sih kalau ya beratnya lidah dalam pengucapan lafaz qadi menurut bangsa Arab. Wa amma fi kalati ya, ini biasanya ya betul, wa amma fi khalatin nasbi, dan anapun lafaz al-qadi di dalam keadaan nasab ya fatadaru, maka ditampakkan apal fathatu fathah alal ya'i pada yaknya lafaz al-qadi wal qadi lil khifati karena menurut lidah Arab dianggap tidak berat, yaitu ringan. Ra'aitul qadiyah. Adapun contohnya adalah seperti lafaz ra'aitul qadiyah. Ra'aitu, saya telah melihat al-qadiyah terhadap seorang hakim. Wal qadiyah. Adapun lafaz al-qadiyah adalah maf'ulun bih, dinamakan maf'ul bi atau objek. Mansubun sifatnya dinasabkan bifat katen dengan tanda harokat fathah, tanda aslinya i'rab nasab fathah. Dan ada tanda-tanda lain sebagai penggantinya. Dhairatin yang tampak, wal farqu maka adapun perbedaan bainama di antara lafaz kalimat isim akhiru yang adapun akhirnya adalah alifun berupa huruf alif au yaun atau ya. Perbedaannya kalimat isim yang di belakangnya ada alif seperti al-fatah au ya, atau ada ya-nya seperti lafaz al-qadi adalah an-nama, bahwa sesungguhnya kalimat isim akhiru yang adapun akhirnya kalimat isim tersebut apa alifun, alif adalah ya tadaru menjadi sulit apa idharu i'rabi menampakkan i'rabnya ma. Jadi kalau ada alif lainah seperti lafaz al-fatah tadi, maka penampakan i'rabnya adalah menjadi sulit raf'an, baik di saat dalam keadaan rafa wa nasban atau nasab wa jarran maupun ketika ber-i'rab jar. Wa amma, dan adapun kalimat isim akhiru yang adapun akhirnya kalimat isim adalah yaun huruf ya seperti al-qadi tadi
adalah la tadaru, tidak dipandang sulit. Walakinahu i'rabnya kalau ditambahkan waktu rafa atau jar ya tidak dinamakan sulit. Walakinahu akan tetapi ya kalimat isim yang berakhir huruf ya seperti al-qaid tadi adalah yustasqalu, dinilai berat raf'an di dalam i'rab rafa, dalam keadaan rafa wajar dan jar, sedang nasabnya dipandang khifa atau ringan. Sekarang kajian Islam Al-Barokah, Dusun Kedung Prul, Kedung Rukun, Desa Kedumpreng, Kecamatan Palung Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, menunjukkan pukul 5:30. Ini waktunya ngaji, sudah hilang setengah jam untuk bikin video ini. Ngaji untuk keluarga saya. Kalau tadi saya merencanakan ini adalah pembahasan bab i'rab dan pembagian i'rab, maka sekarang saya mohon maaf karena harus saya akhiri dulu kajian ini atau berbagi ini, yaitu untuk macam-macam atau bagian-bagian i'rab atau permacaman i'rab kita lanjutkan pada video mendatang insyaallah azza wa. Kiranya itu yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga salah kilanya Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Dan tidak lupa saya mohon maaf kepada para pemirsa apabila dalam saya berbagi di sana sini terdapat salah maupun khilaf. Dan kita tutup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazid wa ala kulli khali wa ni'mah wa nakhususan ala ni'matil iman wal ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali laimiddin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazid wa ala kulli khali wa ni'mati wa nakhusu ala ni'matil iman wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.